Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mukaraman para sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita hanya untuk satu, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita hanya untuk satu, memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah? Sementara hidup ini tujuan akhir kita adalah kematian. Untuk mencapai kematian yang berkualitas, kita harus memiliki iman dan takwa yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah dulu pada saat kita berjanji kepada Allah di alam ruh? Makanya di dalam Al-Qur'an termaktub ketika ada satu percakapan, Allah dengan Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepada engkau anir ruh, tentang perkara ruh, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah qulir ruh min amri rabbi, semua perkara ruh itu adalah min amri rabbi, adalah perkara yang diurus oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Allah menitipkan kepada kita ruh, dan Allah dengan ruh pada zaman itu, pada saat itu melakukan satu perjanjian yang sangat luar biasa. Kata Allah, alastu birabbikum, wahai ruh, alastu birabbikum, apa engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala, syahidna ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku, kata ruh. Tapi mohon maaf, ketika ruh berpadu padan dengan jasad, segala sesuatu menjadi sia-sia. Contohnya, ketika ruh berpadu padan dengan jasad, segala keinginan kita inginkan, segala kemauan kita maukan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pengen punya mobil banyak, pengen punya istri lebih daripada 2, pengen ini, pengen itu. Ketika ruh berpadu padan dengan jasad, pada hakikatnya pada zaman itu Allah berjanji dengan, ada perjanjian dengan ruh, alastu birabbikum, apa engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu wahai ruh? Qalu bala, syahidna, aku adalah hambamu, makhlukmu, siap mengabdi kepadamu. Kita lupa terhadap janji itu, bahwa dulu kita akan mencintai Allah lahir batin. Aku kan berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Aku tak berjanji mendampingimu lahir dan batinku. Dulu kita berjanji kepada Allah, lahir dan batinku ya Allah. Tapi mohon maaf, lahir batin, banyak orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang lupa tentang apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Banyak orang-orang yang lalai dan lupa terhadap apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ini pedoman hidup Al-Quranul Karim. Maka dari itu, jadikan Al-Quran sebagai pondasi petunjuk untuk seluruh umat manusia, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan hidup kita tanpa iman. Pupuklah diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Egi al-fakir ad-dhaib ilallah. Tujuan hidup kita satu, jangan kita jadikan diri kita menjadi sosok patung yang bisu dan tuli.
Jangan jadikan diri kita sebagai hamba yang pasif. Jadilah hamba yang aktif, yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau seperti batu yang tak punya hati, hanya dia membisu seperti orang mati. Kini ku bicara tanpa basa-basi, kamu memang tuli, buta mata, buta hati, hidup tapi mati. Jangan jadikan hidup kita seperti orang yang mati. Jangan jadikan hidup kita menjadi hidup yang punya berakal, yang kosong. Hidup tapi mati. Seperti patung yang tak punya hati. Hanya diam membisu seperti orang yang mati. Hanya diam membisu seperti orang yang mati. Lakukan yang terbaik untuk Allah, untuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini ku bicara tanpa basa-basi. Allah tidak berbicara basa-basi. Allah berbicara dengan firman-Nya yang sangat nyata, bahwa untuk menyadarkan kita semua. Yuk marilah kita hidup memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agal fakir adzabillah. Wal alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.